Formasi 4-2-2-2 Ancelotti ternyata hanya tipuan di atas kertas. Di atas lapangan, Madrid tetap intens lakukan eksploitasi lebar lapangan. Lalu bagaimana eksploitasi tersebut dijalankan di laga ini? Dan bagaimana taktik tersebut menopang kemenangan Madrid? Temukan semua jawabannya di video ini. Badai cedera yang menimpa Madrid membuat Ancelotti harus mengubah formasi dan komposisi pemain. Kini ia gunakan 4-2-2-2 dengan sejumlah muka baru di line up awal. Posisi penjaga gawang kini diisi Lunin. Lini tengah dilengkapi Ceballos dan di depan terdapat Diaz. Yang patut diingat adalah posisi Bellingham dan Ceballos karena akan dibahas lebih lanjut nanti. Mazzarri masih gunakan formasi 4-3-3. Untuk komposisi pemain pun tak banyak perubahan yang dilakukan. Hanya Oliveira yang cedera yang posisinya digantikan Jesus di fullback kiri. Lalu Merat kembali jadi kiper pilihan utama setelah sebelumnya digantikan Golini saat lawan Atalanta. Yang patut diingat adalah posisi Anguissa dan Di Lorenzo karena akan dibahas lebih lanjut nanti. Build-up dilakukan Napoli dengan menempatkan 4 back-nya tetap di belakang. 2 back tengah ada di tengah sementara 2 fullback di sisi lapangan. Hadapi hal tersebut, Madrid menekan dengan high block. Tampak mereka mempressing saat salah satu dari keempat back tersebut menerima bola. Yang agak berbeda hanya siapa yang mempressing. Tim lain biasanya gunakan fullback untuk mempressing fullback lawan. Seperti misalnya yang dilakukan Milan. Theo selalu mempressing fullback lawan. Tapi di Madrid itu dilakukan oleh gelandang. Sehingga Bellingham mempressing Di Lorenzo di kiri dan Ceballos menekan Jesus di kanan. Lalu kemanakah fullback Madrid? Mereka berada di belakang bersama 2 back tengah dan lakukan man marking terhadap pemain sayap Napoli. Terlihat Carvajal menjaga Kvaratskhelia dan Mendy mengawal Politano. Penjagaan ini tak sebatas saat bola masih di pertahanan lawan, tapi juga saat bola sudah ada di tengah. Pada cuplikan ini, Carvajal mengikuti Kvaratskhelia sampai tengah lapangan dan membuat sisi kanan pertahanan kosong. Sayangnya di babak pertama, Mazzarri tidak memainkan fullback-nya ofensif sehingga fullback jarang maju. Itu membuat ruang-ruang kosong di pertahanan Madrid yang dibuka pemain sayap tak teroptimalkan. Baru setelah tertinggal 1 gol, Mazzarri mainkan Napoli lebih ofensif. Di awal babak kedua, fullback-nya banyak main lebih maju di sisi lapangan. Di Lorenzo kini ada di depan sisi. Hadapi hal tersebut, Ancelotti sebenarnya sudah miliki solusinya. Ia tinggal mainkan Toni Kroos lebih dalam sehingga 2 lawan 2 di sisi lapangan terjadi. Dan Madrid pun bermain dengan 5 back di belakang. Hanya saja perubahan yang dilakukan Napoli tak berhenti di situ. Kadang mereka pun lakukan overload di sisi lapangan dengan memainkan lebih maju Anguissa. Maka 3 pemain kini hanya dihadapi 2 pemain. Konsekuensinya Anguissa tak terkawal sehingga saat bola diumpankan padanya ia bisa menerima bola dengan leluasa. Proses inilah yang menjadi asal muasal gol kedua Napoli. Saat Madrid lakukan build-up, Napoli lakukan high block. Tampak sejumlah pemain Napoli langsung menekan saat bola masih di pertahanan. Hadapi hal tersebut, Ancelotti menempatkan 3 pemain di belakang dan 2 gelandang di depannya. Komposisi 3 pemain tersebut adalah 2 back tengah ditemani 1 fullback. Sementara 1 fullback lain, Carvajal diposisikan lebih depan. Namun saat bola sudah keluar dari pertahanan, build-up yang berbeda ditampilkan. Kini 2 fullback dibiarkan maju dan di belakang hanya disisakan 2 back tengah dan 2 gelandang. Nah, majunya 2 fullback membuat ada 5 pemain Madrid yang berjajar di depan. 5 pemain tersebut adalah 2 fullback plus 3 pemain depan yaitu Rodrigo, Diaz, dan Bellingham. Hadapi hal ini, Napoli tidak mengubah formasi ke 5 back dan tetap bertahan dengan 4 back. Pilihan ini bisa membuat ada 1 pemain Madrid yang tak terjaga bila saja transisi pertahanan Napoli tak berjalan baik. Misalnya pada cuplikan ini, di depan 5 pemain Madrid hanya dijaga 4 back.
Maka saat Carvajal mampu menerima umpan panjang Toni Kroos, Dias tanpa pengawalan di depan kotak penalti. Pola menyilangkan atau memindahkan bola ke sisi lapangan ini banyak dilakukan Madrid di laga ini, sebab pola tersebut memang mampu mengekspos pertahanan lawan. Tak hanya di depan sisi, di depan tengah pun kompleksitas permainan dilakukan Ancelotti. Di atas kertas Madrid bermain dengan 4-2-2-2. Bellingham dan Ceballos diposisikan di belakang Rodrigo dan Dias. Tapi di atas lapangan saat menyerang mereka diposisikan setara dengan Rodrigo dan Dias. Memang saat bertahan Bellingham dan Ceballos main lebih dalam dan menutup sisi pertahanan. Tapi saat menyerang mereka rutin maju bergantian dengan Mendy. Misalnya pada cuplikan ini, kesejajaran 5 pemain di depan diisi oleh Carvajal, Dias, Bellingham, Ceballos, dan Rodrigo. Sementara Mendy main lebih dalam. Meskipun begitu, patut digarisbawahi bila dikalkulasikan Ceballos memang terhitung lebih jarang maju. Sehingga dominasi pengisi 5 pemain di depan tetaplah Carvajal, Dias, Rodrigo, Bellingham, dan Mendy. Namun itu bukan berarti tidak sulitkan Napoli. Sebab trio lini depan sering lakukan pertukaran posisi yang bingungkan bek lawan. Misalnya pada cuplikan ini, Bellingham di kiri, Rodrigo di tengah. Tapi pada situasi lain Bellingham yang di tengah dan Rodrigo di kiri. Itu seperti tampak pada gol kedua Madrid. Bellingham yang biasanya menyisir sisi kiri kini ada di tengah dan menjadi target man. Sundulannya pun mampu membobol gawang lawan. Setelah pergantian di babak kedua, pola yang sama tetap dimainkan Ancelotti. Bedanya kini Joselu menggantikan posisi Dias di depan. Sisa pemain yang lain tetap lakukan hal yang sama. Sementara Nikopas menggantikan posisi Ceballos. Maka kadang ia maju tapi tetap lebih banyak habiskan waktu di tengah. Itu terlihat saat ia lesahkan gol ketiga. Ia ada di tengah sementara yang di depan adalah Joselu, Rodrigo, dan Bellingham. Itu saja pembahasan di video ini. Silakan tulis apapun pendapat kalian di kolom komentar. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.